Hello, everybody. Welcome to Life After Coffee podcast, sharing perspective through audio experience with your host, Brian Jonathan. Life After Coffee offers you another point of view in life from friends who are glad to present their life perspective. Just chill down and enjoy a break, and let's get ready for a new light of life you've never seen before. Let's start our life after coffee. Hello everybody, welcome to Life After Coffee podcast with your host Brian Jonathan. Halo Dalton. Hi, Life After COVID ya, not Life After Coffee. Ya, Life After COVID. Jadi kita siapin Life After COVID sebenarnya. Life After COVID, can you imagine what kind of life after COVID? Ya, it'll be very different. So kita dari podcast ini kita mempersiapkan teman-teman untuk bisa hadapin life after COVID yang bakal lebih banyak tuntutan di dunia ini, banyak kompetisi. Intinya orang semua berlomba-lomba lah ya. Sebenarnya menguntungkan nggak sih COVID ini menurut kalian? For the future, for the sake of the future. Menurut gua pribadi, ya menguntungkan. Memang untuk sekarang saat ini rugi. Kenapa gue bilang menguntungkan? Karena people learn new things along this pandemic. Orang belajar untuk makin bersih, makin strict untuk kesehatan, dan orang mindsetnya gimana independen, gimana cari duit dari sana sini gitu loh. Lebih diputar otaknya. Yeah, because as I read in the books, kalau nggak ada COVID ini, 50 tahun lagi, dunia ya tetap hancur. Gitu-gitu aja. Because human kan bertambah terus, air bersih juga berkurang, pollution. Kalau nggak ada COVID, ya kita mati juga di tahun 2050. Iya. Gitu. So the world is balancing themselves dengan COVID ini. Benar-benar. Ya sebenarnya lumayan kan, timbang kayak film Saitama kan, the world creates monster, keluar lebih parah lagi kan. Iya. Asal jangan disuntik tiba-tiba jadi superhero nanti. But actually COVID ini, virus ini nggak ada bedanya sama hantu, sama-sama tidak terlihat dan bisa. Ya hantu nggak bisa membunuh loh, lebih bagus. Zaman sekarang ini lebih bagus nampak hantu daripada jumpa COVID, memang betul. Iya, benar-benar. Nampak hantu lumayan, masih bisa minta nomor toto lagi kan, nomor togel. Ya, dapat nomor benar lah ya, nomor menang nanti. Yeah. Okay, so we're going to continue dari episode sebelumnya yang Dalton udah sempat bahas tentang pendidikan. Tapi kali ini karena solusi yang terakhir dari episode yang Dalton bahas tentang pendidikan, itu kita fix ourselves. Kita kontrol diri kita. Nah, mungkin dari pemerintah kurang mendukung untuk program pendidikannya. Mungkin dari orang tua juga belum tentu mendukung untuk mencapai cita-cita kalian. Tapi, kalian yang sendiri bisa kontrol diri kalian sendiri, yaitu kalian cari purpose untuk diri kalian. Nah, kali ini Dalton bakal bahas nih tentang how to find your life purpose. What you wanna do in life. Something like that ya? Yeah, something like that. Gimana caranya lu tahu lah di awalnya itu? Seperti yang pernah saya katakan awalnya itu, I was joining the tes bakat. It's all about subconscious. We should listen more to the universe or to the nature dibanding dengan listen to other people. Kita kalau bisa dikatakan bahasa kasarnya, saya semenjak menemukan jati diri, saya lebih banyak menggunakan feeling daripada otak. So I follow kata hati, follow kode alam, follow ketimbang saya dengar orang. Okay. Because everything you do, kalau kamu dengar orang, itu kamu akan bimbang. Contohnya, misalnya saya belum punya music, belum punya lagu, dan kita bilang sama orang, kita publikasi, saya pengen jadi singer-songwriter. Semua orang akan come out with that, nggak bisa lah, kamu jangan mimpi. Jadi
lebih bagus kita jalankan feeling kita, jalankan our vision dan kita selesaikan. Setelah selesaikan kita publish. Jadi orang itu nggak menilai sesuatu berdasarkan publikasi mulut kita, tapi hasil kerja. What kind of product you execute gitu. Jadi mereka, oh ternyata bagus juga ya lagu Anda. Nah tapi jangan dengar terlalu banyak komentar mereka. They always come with but. Bahwa lagu kamu bagus, tapi kok nggak bisa terkenal ya. Tapi nggak bisa ini ya. Kamu cari tahu lagi, kenapa lagu yang bagus nggak bisa terkenal? Oh ternyata di dunia banyak sekali lagu yang bagus dan tidak terkenal. Find out again why. Gitu. There is a lot of things that we don't know di dunia ini. Kita semuanya hanya tahu kulit bagian luar. Saya ingin jadi YouTubers, tapi jatuh bangunnya YouTubers, betapa susahnya, berapa biaya yang dia keluarkan, modal yang dia keluarkan untuk dapat 1 juta followers, itu kalian nggak pernah research. Kalian cuma tahu, oh si bla 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 udah hebat, si Raditya Dika udah sampai sini, Atta Halilintar sudah sampai sini. Mereka waktu susah 500 viewers pertama, 100.000 viewers pertama, mereka banting tulang. Teman saya cerita, people like them, orang-orang artis, they never rest. Mereka betul-betul kalau kameranya udah on, mereka betul-betul seperti udah hidup itu milik publik, gitu. Nah, bisa nggak tekad kita sampai ke sana? Oke. Gitu. Nah, talking about tadi lu sempat udah cerita sampai sisi gelapnya atau resikonya kalau lu ambil satu purpose ini, misalnya lu mau jadi YouTuber, lu harus itu, harus ini, lu harus research itu ini. Tapi kita coba tarik dulu lah sebelum sampai sana. Gimana lu bisa dengar tanda petik kode alam yang tadi lu sebutkan tadi? How do you know kalau ini fix gua ambil ini gitu loh. This is what I do. I don't know it works with you or guys yang lain. Kita tarik balik. Kenapa kita lahir? Dari lahir sampai sekarang, apa yang konsisten kamu lakukan selain melihat film porno? Ya, selain itulah. Dari kecil sampai dewasa lihat film porno tapi tidak pernah menghasilkan. Itulah konsisten yang tidak berguna. Konsisten. Lumayan menghasilkan anak. Ini anak pun nggak ada kan gitu. Kalau ada orang yang dengar podcast ini di bawah umur, tolong mundur teratur sendiri, jangan sampai terjadi masalah. Ya udahlah. Nah jadi kita nggak boleh mengejar tren. Kita harus standby di posisi yang kita good at dan tunggu tren itu sampai ke kita. Nggak mungkin kita mancing itu kejar ikan. Orang mancing itu menunggu ikan. Jadi tadi teman saya ada yang stres juga, dia sampai pindah ke Jakarta karena masker itu lagi hype, dia usaha masker. Sekarang masker nggak laku, sangkut satu kontainer maskernya semua jelek. Ya orang-orang seperti itu adalah mereka followers, mereka mengejar sesuatu yang tiba-tiba menjadi hype. Mereka nggak mau tahu itu hype-nya dari mana, mereka nggak mau tahu. Pokoknya sedang laku termometer, masuk satu kontainer termometer. Sampai ke Indonesia, harga termometer udah berubah. Satu kontainer ini nggak bisa jual. Itu kan sedih. Gitu. Benar. Tapi berbeda dengan orang profesional. Orang profesional walaupun sekarang dia jadi kontraktor misalnya, maybe interior design. Sekarang dia belum menghasilkan duit. Dia tidak akan ganti profesi. Because dia tidak mau ada pilihan. Gitu. Saya termasuk orang yang tidak suka pilihan. Karena kalau dikasih banyak pilihan saya bimbang. Recently saya mencoba diri sendiri dan sampai sekarang saya belum berubah. I buy 2 good casing untuk iPhone. Dan sampai sekarang saya setiap hari tukar. Bimbang, pakai ini lebih bagus atau pakai ini. Pakai ini nanti tukar lagi, ini lebih bagus. Hanya 2 casing loh. Apalagi kalau dikasih 3 casing, 4 casing, dan apalagi kalau itu pilihan hidup.
Ya, I kalau see. mau bunuh orang gampang aja, kasih dia banyak pilihan hidup. Kasih dia banyak chances. Kamu kemungkinan bisa masuk sini. Kemungkinan bisa jadi ini, kemungkinan bisa jadi ini. Dan maka dia akan mati. Pening dia karena banyak pilihan. Tapi orang yang kuat itu, tekadnya kuat, he knows or she knows what she wants. Itu yang paling keren. Dari awal dia start project sampai akhir, dia sudah tahu what she wants. Dia mengesampingkan yang lain. Itu yang bagus. Yang tadi sempat dibilang sama Dalton tentang gimana kita cari kode alam. Sebenarnya kita cari apa yang kita konsisten dari dulu kerjain gitu ya. Konsisten, what you are good at, dan Yes. keep asking why were you born. Masa kamu lahir why were you karena born? orang tua kamu pengen punya anak, kakek kamu pengen punya cucu, maka lahirlah kamu yang tidak seberapa, itu kan sial sekali. Harusnya ada lah. Kalau memang kamu percaya Tuhan ada tujuan untuk kamu lahir, kamu cari tujuan itu, dan itu bukan selamanya di bidang bisnis. Gitu. Jangan pikir hidup kamu hanya untuk menjadi orang kaya, belum tentu. Ya benar. Kadang kamu bisa jadi orang yang tidak kaya tapi kamu hidupnya sangat lucky, sangat bagus, sangat makmur. Tapi itu semua bukan duit kamu. Bisa juga. Ada kadang kamu jadi orang yang sangat kaya, tapi yang menikmati kekayaan kamu itu adalah orang lain. Kamu tetap mukanya, beban pikirannya, stres, kusam, gak bisa tidur. Memang kaya. Tapi yang menikmati kekayaan kamu itu bawahan kamu, keluarga kamu, orang lain, teman-teman yang kamu traktir. Tapi kamu sendiri dari dulu sampai sekarang tetap under pressure, stres. Oke. Nah, apakah kamu mau jadi orang kaya yang seperti itu? Nah, back to tadi ya. Lo harus cari life purpose, lo pertanyakan tujuan hidup lo, dan along the way kita explore ya. Pokoknya yang paling gampang itu adalah apa yang sedang kamu lakukan sekarang yang konsisten, yang walaupun orang larang kamu tetap lakukan. Oke, itu bisa. Nah, itu paling. Dan setelah itu bagaimana cara monetize barang itu. Nah, ada juga tipe orang yang lebih prefer gini. Explore, experiment. How about that? Explore, experiment. Kita harus jadi anak yang punya banyak waktu dan banyak duit untuk dibakar. Kalau eksperimennya small project, ya duitnya kecil, 1-2 juta. Kalau eksperimennya coffee shop, kamu akan habis 200 juta. Kalau eksperimennya seperti Gojek, itu apa? Startup tech, kamu akan habis 100 M. Ya. Jadi eksperimen itu paling mahal. Why not kamu menggunakan eksperimen orang lain, hasil eksperimen orang lain. Di mana kamu cari? Di buku. You learn from other people experience. Dan saya sering bilang, jangan tertidur. Kamu boleh melakukan banyak kesalahan kalau umur kamu masih panjang. Kalau kamu hari ini umur 15 tahun, kamu bisa do shit for 10 years until 25 years. Tapi kalau sekarang kamu umur 25, kamu do shit lagi, umur 40 baru mulai mau naik. Terakhir kayak Kentucky, umur 80 sukses, umur 82 mati. Untuk apa? Iya, sedih sih kalau timingnya begitu. Cuman yang paling cocok untuk semua orang walaupun nggak punya modal, nggak punya waktu banyak, yaitu ya, find your life purpose, ask why you are born, dan tanyakan diri terus lah. Pakai tanda petik kode alam tadi ya, dibandingkan explore sama eksperimen ya. Kemarin saya udah pernah bahas nggak niat untuk berbuat sesuatu itu. Nah, lo belum. Ketika kamu start buat sesuatu, belum ya? Jadi ini sangat pengaruh. Kamu kalau buat sesuatu niatnya dari awal jelek, hasil akhirnya akan beda. Atau kamu buat sesuatu niatnya bagus, sama dengan profesi yang sama, hasilnya beda. Gitu. So, if you want to do something lebih bagus, kamu pikirkan niatnya bagus atau enggak. Contoh ya, saya punya 2 bisnis modul yang sama. Satu,
niat dari orang ini buat startup teknologi ini untuk mencerdaskan bangsa. Satu lagi orang buat startup tech ini hanya supaya bisa diakuisisi oleh investor. Berarti niatnya udah lain. Hasilnya itu akan beda. Yang niat mencerdaskan bangsa itu dia solve problem yang orang lain tidak pernah terpikirkan. Tapi yang satu lagi dia hanya fokus buat startup ini supaya diambil alih oleh investor. Menurut kamu mana yang akan capai ke titik sukses? Pasti yang niat baik pertama. dong. Ya, yang niatnya baik. Itulah Jack Ma. Jack Ma itu dia buat Alibaba itu dengan niat yang bagus. He just want to help people yang dari kampung yang punya karya tapi nggak tahu gimana cara jual. Kalau Jack Ma dulu punya niat hanya ingin diakuisisi pabrik besar, hasil Alibabanya akan lain, tidak akan sebagus ini. I see. Gitu. Niat juga ya penting untuk dipertimbangkan ya. Semalam saya kesal kali sama netizen di Facebook. Saya ada repost tentang Jack Ma. He talks about motivators gitulah, motivation talk gitu kan. Jadi tiba-tiba ada netizen, dia bilang, gak usah lihat lagi Jack Ma, sekarang dia udah seperti sampah, udah hilang pun orangnya. Jadi aku dalam hati, manusia-manusia ini sangat kejam. Mereka hanya mau appreciate somebody yang lagi di atas. Kenapa aku repost Jack Ma? Karena dia pernah menginspirasi kita. Walaupun sekarang dia lagi ada masalah. But he used to be somebody yang special, somebody yang good. Netizen ini berarti dia hanya appreciate somebody yang lagi di atas. Gitu. It's so bad, bro. Yeah, I see. Okay. It's out from the topic. Tapi saya mau cerita, Jack Ma itu memulai sesuatu dari niatnya yang beautiful. Seperti main catur juga. Kalau kamu niatnya bermain untuk bertahan, hasil akhirnya akan beda. Atau kamu niatnya bermain untuk menyerang, hasilnya berbeda. Padahal hanya sama-sama dimulai dari mindset gitu. Begitu juga you have to focus about your life. Kamu hidup ini hanya untuk bertahan, santai-santai makan minum, atau kamu mau cari tahu kenapa kamu dilahirkan dan tujuannya apa? Kamu diprogram. Apakah hanya untuk menyenangkan kakekmu? Kan lucu. Banyak hal lah ya yang harus dipertimbangin juga. Selain kita cari tujuan kita harus lihat niat kita. Ataupun kita lebih pilih untuk cari tujuan lah dibandingkan kita eksperimen atau explore masing-masing. Tapi kalau misalnya ada orang yang konsisten di beberapa hal dan mereka jago di beberapa hal, nah kita harus kerucutkan lagi ini. Iya. Nah mungkin what do you think caranya untuk kerucutkan skill-skill yang lu punya atau purpose yang lu punya itu semua? Itu ada pengaruhnya oleh orang tua. Saya lihat semua anak-anak di kota-kota maju seperti US, China, everything. Peran orang tua sangat penting. Anak kecil dari umur 5 sebenarnya sudah dapat. Ada yang sudah dapat bakatnya. Tugas orang tua ini adalah mengerucutkan mereka. Ada anak-anak yang umur 5 sudah memang diprogram untuk jadi artis. Nah, itu bukan anak itu yang hebat. Itu orang tua yang berhak memprogram. Di Medan juga sudah ada anak-anak yang umur 5 diprogram jadi atlet. Karena memang tes bakat dia cuma jagonya di sports. Dia sama sekali nggak jago di school, academic. Jadi aku ingin cerita orang tua itu memegang nasib anak 90% di tangan mereka. Sometimes mereka yang memotong sayapnya. Jadi untuk mengerucutkan ini anak kecil tidak tahu. Kalau kita orang dewasa iyalah, tapi kita udah termasuk di atas 17 tahun. Ada sedikit terlambat. Kalau kamu dilaga dengan anak yang fokus dari umur 5 tahun sampai sekarang, kamu nggak akan bisa menang. Dan itu sudah sangat lama programnya. Bahkan waktu kita kecil dulu, di zaman kita kecil, di China, mereka sudah program anak kecil di itu, sirkus. Dari umur, ada yang dari baby udah diprogram untuk main sirkus. Banyak yang menentang, bilang ini merampas hak asasi seorang anak. Mana tahu dia mau jadi pilot, mana tahu dia mau jadi presiden, mana tahu dia. Tapi sebenarnya
lebih bagus seseorang itu diprogram dari kecil Oke. gitu. Nah, lu sebutkan tadi di program dari kecil ya, dan peran orang tua itu gede ya untuk mengerucutkan Gede. anak itu di satu skill tertentu. Cuman kalau kita yang sekarang nih, kita yang usia sekarang udah besar, tapi kita kena pendidikan yang kayak lu sempat sebutkan sebelumnya, semua kita harus hebat di sekolah ini, semua mata pelajaran harus nilai tinggi. Kita selesai sekolah, kita kuliah juga dituntut IPK tinggi, itu ini harus semua jago mata kuliahnya. Nah, in the end gimana kita nyarik apa yang benar-benar bisa cocok sama kita, kerucutnya pas kita usia dewasa itu gimana? Kalau kemarin saya sih ikut NLP, Neurologis Linguistic Program. Neurolinguistic. Nah, itu sama juga, dia akan menggali kenapa kamu lahir. That's why saya ingin tanpa kamu mengikuti Neurologis Linguistic Program, kamu sendiri merenung kenapa kamu lahir. Dan sejak kecil kamu jagonya di apa? Sukanya apa? Kalau saya dari kecil memang sukanya udah animal. Saya pernah pergi ke pasar. Ini waktu kecil, umur 4 tahun, 5 tahun. Saya beli udang yang mati. Terus saya bawa pulang ke rumah, taruh ke air, dan saya berdoa. Saya berharap udang ini hidup kembali. Can you imagine bodohnya? Tapi itulah ketulusan. I just want to help. Jadi saya beli 2 udang, pakai tangan, pegang, bawa pulang, taruh ke ember, di air, saya lihat, nungguin dia hidup kembali. So my life, I konsisten dengan binatang sudah dari kecil. Gitu. Dan saya waktu umur 10 ada kucing yang disiram oli oleh orang, dan saya mandiin, kasih sampo, terus kasih parfum mama orang pula itu tetangga. Dilibas lah kita, anaknya dilibas, saya juga dilibas karena parfumnya mahal. Parfum mama sendiri nggak dipakai, parfum mama orang kita pakai. I see. Nah, gitu. So, street feeding itu bukan tahun-tahun kemarin. Kenapa bisa banyak yang menandai? Karena konsisten dari kecil. Gitu. I see. Dan karena kita konsisten dari kecil, hobi kita itu, panggilan hati kita itu, kita jumpa komunitas-komunitas hebat yang sejalan. Kamu nggak akan bisa masuk ke komunitas itu kalau kamu tidak kental dengan apa yang kamu lakukan. Nah, di usia tua kita ataupun di usia-usia sekarang ya, yang masih belum ketemu purpose-nya apa, dia skill yang benar-benar hebat apa, berarti caranya itu tadi ya dipertimbangkan ulang lagi, tanya terus ke diri sendiri, emang gue mau apa Kamu lahir ke depannya? Lahir untuk apa? Ya, lahir untuk apa gue ini? Bukan mau apa. Kalau mau apa banyak gitu. Mau apa banyak? Bahkan ada teman yang dikasih freedom sama orang tuanya, dia tukar kuliah sudah 3 kali. Sampai sekarang masih bingung. Ya. Dari engineering ke perhotelan ke bisnis, sekarang bingung gitu. Ya. Itulah banyak pilihan. Freedom itu nggak selamanya bagus. Freedom itu hanya untuk orang yang tahu apa yang dia mau. Kalau orang yang nggak tahu apa yang dia mau, lebih bagus freedom itu dipertimbangkan. Berarti bukan apa yang dia mau ya, tapi buat apa dia dilahirkan ya. Buat apa gue ada di dunia ini. Dan sejak kecil kamu stabil melakukan apa? Ada anak yang dari kecil hobinya korek-korek pantat, korek-korek hidung, ya udah pakai daki di pantat itu buat jadi pelet kasih makan ikan. Bisnis kan? Absurd itu bisnis. Saya pernah pengen mengumpulkan semua nyamuk. Saya pengen buat satu alat yang frekuensinya saya naikkan, semua nyamuk jatuh, saya kumpuli, press, jadi pelet ikan. Kan duit. Iya sih. Gitu. So man, I'm not a mechanic, I'm not a engineer. Saya nggak tahu cara buat alat yang bisa pakai frekuensi membunuh nyamuk. Kalau bisa kamu tinggal pergi ke satu tempat, nyalakan frekuensi, nyamuknya jatuh semua, kamu kumpuli, press, jadi kotak-kotak, jadi pelet. Kan keren. Iya, Gitu. random sih idenya. It's a good idea, cuman kita tidak ada orang yang mengexecute.
Oke. Kamu jangan stres kalau kamu jadi anak yang bukan leader. Setiap orang punya peran sendiri, Ya. gitu. Jadi ada anak yang dia hanya striker. Jadi dia nggak bisa memulai. Dia mau semuanya sudah tersiapkan, terstruktur, baru dimasukkan dia tinggal menggolkan. Ada yang begitu. Ada anak yang dia create dari nol, dari nggak ada apa-apa, dia create menjadi ada sesuatu. Dan anak seperti itu umumnya mereka behind the scene. Jadi different types of people. Ya? Jadi kita nggak bisa selamanya jadi raja. Mungkin di kehidupan ini kalian dilahirkan kalau memang jadi kuda balaplah dengan serius. Jangan genetiknya pembalap tapi pengen jadi raja. Terakhir jadi raja yang tidak bijaksana. Ada orang terakhir jadi jenderal. Ada orang terakhir jadi raja. Ada orang terakhir jadi kuda balap, prajurit yang the best gitu. Tapi prajurit yang the best ini dia nggak bisa jadi raja, tapi dia membanggakan negara. Ya nggak apa-apa. So pada intinya everyone has their purpose. Kalian harus tanyakan purpose kalian di dunia ini apa. Dan harus terima juga ya, kalau memang itu bukan porsi lu, udah ya. Harus belajar Dan batas kenapa sendiri, kita gitu. bahas ini di saat sekarang? Karena di saat sekarang hidup itu kita tidak tahu seberapa lama. Bisa aja minggu depan selesai, bisa aja bulan depan selesai, or maybe next year. Kalau kamu nggak bisa tahu sekarang purpose of life kamu apa, itu akan sangat sedih. Kamu pikir kamu bisa hidup sampai umur 60-70? Belum tentu. You see this kind of virus tiba-tiba datang menyerang, mati, yang sehat juga mati. Jadi I'm so glad you and me, Dalton and Brian, kita tahu apa yang kita jago. Ya. Cuma ya masalah kamu mau booming, kamu mau sukses, kamu mau lagumu terkenal di seluruh dunia, itu saya juga sudah tahu kuncinya apa. Cuman kita nggak sanggup. Itu butuh dana yang sangat gede. Mungkin biaya untuk mengkampen Michael Jackson lebih gede dari biaya untuk menjalankan Gojek. Can you imagine? Bisa saja. Bisa aja. Jadi kamu jangan pikir, wah Michael Jackson, Britney Spears, bla bla bla, semua sangat eksis, Maroon 5. Takutnya biaya yang mereka keluarkan untuk mengangkat Maroon 5 ini lebih gede dari biaya untuk menjalankan Grab. Oke. Itu masalahnya. Dan kenapa mereka naik? Karena ada purpose lain. Negara US mau menunjukkan ke orang bahwa mereka adalah manusia-manusia super yang number one in the world. Musisinya number one. Army-nya number one. NASA-nya number one. Mereka punya tujuan untuk menunjukkan ke orang mereka number one. That's why artis-artis mereka naik. Karena ada program dari pemerintah, memang mau nggak mau mereka harus number one. Kamu percayalah, di Indonesia ada orang yang 1.000 orang yang seperti Bob Marley. Very simple, no woman, no cry. Itu banyak orang kreatif di Indonesia. Cuman negara kita tidak melihat seni dan budaya sebagai senjata untuk menyerang negara lain. Itu masalahnya. Oke lah. Sedangkan negara dari Western itu apa? Gospel. Gospel itu apa? Menyebar luaskan budaya dan agama. Habis gospel apa? Glory. Mereka menang. So can you relate? Sebenarnya masalah kita itu bukan masalah di individual. Kita ada di negara yang tidak memandang seni dan budaya sebagai senjata. Sebenarnya udah out of context ini. Nah, Ya, jadi nggak apa-apa, curhat. Ya curhat, paling kepotong nanti. But that's okay. At least we are happy what we are doing now. Ya. Yeah. So that wraps up for today's podcast. Ini bakal ada kelanjutannya karena untuk nyari purpose di life kalian itu tidak semudah dalam sehari kalian langsung dapat. Walaupun emang tadi Dalton udah sebutin kalau bisa segera mungkin karena we never know when we will die gitu. Iya. Kuncinya ingat tadi, why we were born, yang kamu stable, Konsisten. konsisten dari kecil sampai dewasa. Apa itu? Yes.
Nah, itu. Kalian harus tahu. Kalau tidak tahu lagi, cari inspirasi dari melamun. Melamun bisa, mandi juga bisa, berenang juga bisa. Waktu kamu berenang, itu banyak subconscious yang akan keluar. Atau kamu mandi. Waktu mandi itu kamu ada di alam, kalau nggak salah, alam theta. Antara beta atau theta. Jadi kamu waktu mandi itu kamu ada di alam antara sadar dan tidak sadar. Di situ banyak muncul ide-ide menarik. Tapi kalau kamu nggak bisa menangkap ide itu, dia akan hilang seketika. Ya, begitulah kira-kira. So, with me your host Brian Jonathan and Dalton. Happy to have this podcast. Semoga bermanfaat. Okay. Bye-bye.